All right. Well, this morning we will be looking at the sermon entitled Guilty Conscience and Dead Works. Pagi ini kita akan belajar mengenai topik hati nurani bersalah dan perbuatan yang sia-sia. Allow me to begin by reading a passage from Hebrews chapter 9. Izinkan saya untuk membaca dari kitab Ibrani pasal yang 9. Ibrani 9 ayat ke-8 sampai dengan yang 10. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Okay, let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we want to thank you, Lord, for your word. Bapa di surga, kami ingin berterima kasih atas pekerjaan-Mu. And we want to thank you for Jesus, your Son, in whom we have all things. Dan terima kasih untuk Yesus, yaitu anak-Mu, yang adalah channel dari segala sesuatu. Father, as we study your word this morning, may your Spirit instruct us and guide us. Bapa, ketika kami belajar firman-Mu, biarlah Roh-Mu menginstruksi kami dan mengajari kami. Speak to each and every one of us now, Lord, we ask in Jesus' name. Berbicara kepada setiap kami minta dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, so in the passage that we just read, jadi dari pasal yang tadi barusan kita baca, the author is saying that in the Old Covenant, God instituted a system which the worshiper went through to receive forgiveness and acceptance with God. Si penulis mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, Allah menetapkan sebuah sistem yang dilalui oleh para penyembah untuk menerima pengampunan dan penerimaan di sisi Allah. In that system, the worshiper would offer gifts and sacrifices to deal with their sins. Dalam sistem itu, para penyembah akan mempersembahkan hadiah dan korban untuk menghadapi dosa-dosanya. That was the way to be accepted and forgiven. Itulah cara untuk diterima dan dimaafkan. You sin, you offer a sacrifice, and you receive forgiveness. Ketika Anda berdosa, Anda mempersembahkan korban, Anda akan menerima pengampunan. However, the author is pointing our attention to a deficiency in that system. Namun penulis mengarahkan perhatian kita kepada kekurangan di dalam sistem tersebut. He says, even though the worshiper did what he thought he ought to do to deal with his sin, these works he did could not perfect his conscience. Katanya, meski orang yang beribadah itu melakukan apa yang menurutnya harus dia lakukan untuk menghadapi dosanya, namun perbuatan yang dia lakukan itu tidak bisa menyempurnakan hati nuraninya. Notice what he tells us in Hebrews chapter 10, verses 1 to 4. Perhatikan apa yang dia katakan kepada kita di pasal 10, Ibrani 10, ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa.
Again, the author is exposing a deficiency in the previous system. Sekali lagi, sang penulis membeberkan kekurangan pada sistem sebelumnya. He says the old system with all its rituals was a shadow of God's solution. Kata dia, sistem lama itu dengan segala ritualnya merupakan bayangan dari solusinya Allah. It was not the real thing. Itu bukanlah hal yang sebenarnya. And because this is so, the works, rituals, or sacrifices that were offered in it could not perfect the worshiper. Dan karena demikian, pekerjaan, ritual, atau pengorbanan yang dipersembahkan di dalamnya tidak dapat menyempurnakan ibadahnya. Because had the worshiper been perfected, they would already be clean from their sins and they would not still feel guilty. Sebab seandainya para penyembah itu disempurnakan, mereka sudah dibersihkan dari dosa-dosanya dan mereka tidak lagi merasa bersalah. But that could not be the case because the sacrifices were offered every day and every year, which reminded the people of their sins. Namun hal itu tidak mungkin terjadi karena korban yang dipersembahkan setiap hari dan setiap tahun yang mengingatkan umat itu akan dosa-dosa mereka. Meaning the people's sin was ever before them. And even though they were forgiven for it, they were continually reminded of their guilt. Maksudnya, dosanya umat yang pernah ada di hadapan mereka, dan meskipun mereka telah diampuni, mereka tetap diingatkan akan kesalahannya. The old covenant provisions only dealt with legal aspects. Ketentuan perjanjian lama hanya mengatur aspek-aspek hukum saja. They could only make the worshiper cleared from their legal guilt. Mereka hanya bisa membuat para penyembah itu terbebas dari kesalahan hukumnya. In the sight of God, once the worshiper offered a sacrifice, he would no longer be considered guilty. He is forgiven and accepted. Di hadapan Allah, sekali orang yang beribadah mempersembahkan korban, ia tidak lagi dianggap bersalah. Dia diampuni dan diterima. But what the old covenant provisions could not do was clear the internal guilt of the worshiper. They could not clean the conscience of the worshiper. Namun apa yang tidak bisa dilakukan oleh ketentuan perjanjian lama adalah membersihkan rasa bersalah di hati nurani mereka. Para penyembah yang ada di dalam mereka tidak dapat membersihkan hati nurani para penyembah itu. So all those ceremonial works provided under the old covenant to deal with sin and guilt failed to cleanse the inner man. Jadi semua pekerjaan seremonial atau upacara yang disediakan di bawah perjanjian lama untuk menangani dosa dan rasa bersalah gagal membersihkan manusia batiniah. They could not perfect the conscience of the worshiper. They could not make the worshiper stop feeling guilty. Mereka tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang beribadah. Mereka tidak bisa membuat para penyembah berhenti merasa bersalah. Now, why is it important to have a clear conscience? Why wasn't the legal forgiveness enough? Sekarang, mengapa penting untuk memiliki hati nurani yang bersih? Mengapa pengampunan hukum saja tidak cukup? To answer this question, we need to understand what the conscience is. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami apa itu hati nurani. One of the most important parts of the psyche of man is the conscience. Salah satu bagian terpenting dari fisik manusia adalah hati nurani. The Journal of Medicine and Life defined the conscience as following. Journal of Medicine and Life mendefinisikan hati nurani sebagai berikut. Hati nurani adalah otoritas tertinggi dan mengevaluasi informasi untuk menentukan kualitas suatu tindakan, baik atau jahat, adil atau tidak adil, dan sebagainya.
So the conscience is that part of you that sits in the judgment seat regarding your thoughts and actions. Jadi hati nurani adalah bagian dari diri Anda yang duduk di kursi penghakiman mengenai pikiran dan tindakan Anda. It's like an internal part of you that is separate from you. Ini seperti bagian internal di dalam diri Anda yang terpisah dari Anda. The conscience is the part of you that shares moral knowledge with you. It judges your behaviors and thoughts. Hati nurani adalah bagian dari diri Anda yang berbagi pengetahuan moral dengan Anda. Ini menghakimi atau menilai perilaku dan pikiran Anda. That's why almost everyone who does wrong knows they did wrong. Itu sebabnya hampir semua orang yang berbuat salah tahu bahwa mereka telah berbuat salah. Because their God-given conscience tells them they did wrong. Karena hati nurani yang diberikan Tuhan memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan. As a matter of fact, Paul tells us that those who did not know God and his standard will be judged by another standard. Notice what it is. Sebagai faktanya, Paulus mengatakan kepada kita bahwa mereka yang tidak mengenal Allah dan standarnya akan dihakimi dengan standar lain. Perhatikan apa itu. Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma 2 ayat 14 dan 15. The conscience will be your judge. Your conscience will testify against you. Hati nurani akan menjadi hakim bagi Anda. Hati nurani Anda akan bersaksi melawan Anda. Even if you did not know God and did not know that God condemns murder, the day you were planning or carrying out your plan to kill someone, there was a voice inside of you telling you to stop. Artinya, meskipun Anda tidak mengenal Allah sekalipun dan tidak mengetahui bahwa Allah mengutuk pembunuhan, pada hari Anda merencanakan atau melaksanakan rencana Anda untuk membunuh seseorang, ada suara di dalam diri Anda yang menyuruh Anda untuk berhenti. That was your conscience, and God will use that to condemn you. Itu adalah hati nurani Anda, dan Allah akan menggunakannya untuk menghukum Anda. So the conscience is a very crucial part of our makeup. It directly impacts our everyday quality of life. Jadi hati nurani adalah bagian yang sangat penting dalam susunan siapa kita. Ini secara langsung berdampak pada kualitas hidup kita sehari-hari. Many people lose sleep and their health is destroyed because of a guilty conscience. Banyak orang tidak bisa tidur dan kesehatan mereka hancur karena perasaan hati nurani yang bersalah. In the Dark Ages, the Catholic Church used the conscience as a money-making weapon against the people. Di zaman kegelapan, Gereja Katolik menggunakan hati nurani sebagai senjata penghasil uang untuk melawan umat. Through their teachings and beliefs, they terrorize the conscience of the believer and cause them to do all kind of stupid stuff. Melalui ajaran dan keyakinan mereka, mereka meneror hati nurani orang beriman dan menyebabkan dia melakukan segala macam hal yang bodoh. Buying indulgences and confessing to the priest and so forth, they are all the result of a guilty conscience seeking peace and serenity. Membeli surat pengampunan dosa, mengaku dosa kepada imam, dan sebagainya. Itu adalah akibat dari hati nurani yang bersalah yang sedang mencari kedamaian dan ketenangan. The believer, burdened with a heavy and guilty conscience, sought for ways to cleanse their conscience
from that burden. And the Catholic Church used their guilty conscience to make money. Orang beriman yang dibebani dengan hati nurani yang berat dan bersalah, mencari cara untuk membersihkan hati nurani mereka dari beban tersebut. Dan gereja Katolik menggunakan hati nurani mereka yang bersalah untuk menghasilkan uang. Martin Luther almost killed himself trying to find peace for his conscience. Martin Luther hampir bunuh diri saat mencoba menemukan kedamaian bagi hati nuraninya. Notice what he wrote. Perhatikan apa yang dia tulis. Hati nurani saya tidak pernah dapat mencapai kepastian, tetapi selalu ragu dan berkata, Anda belum melakukan ini dengan benar. Anda tidak cukup menyesal. Anda menghilangkan ini dalam pengakuan Anda. Oleh karena itu, semakin lama saya mencoba menyembuhkan hati nurani saya yang tidak pasti, lemah, dan bermasalah dengan tradisi manusia, semakin saya menjadi tidak pasti, lemah, dan bermasalah. Diambil dari Cited Westerholm, Israel Law and Church Faith, halaman ke-7, Martin Luther. His guilty conscience robbed him of peace and joy. Hati nuraninya yang bersalah merampas dia dari kedamaian dan kegembiraan. And Paul tells us that all the sacrifices and offerings in the old covenant could not perfect the conscience of the worshipper. Dan Paulus menceritakan kepada kita bahwa segala pengorbanan dan persembahan dalam perjanjian lama tidak mampu menyempurnakan hati nurani orang yang sedang beribadah itu. They tried and tried. They repeatedly came back to the sanctuary and the sacrifices were continually offered day by day, but the worshipper could not find this peace. Why? Mereka mencoba dan terus mencoba. Mereka berulang kali datang kembali ke tempat suci. Dan korban terus dipersembahkan hari demi hari. Namun para penyembah tidak dapat menemukan kedamaian ini. Mengapa? Paul says because the sacrifices were a continual reminder of their sin. The more they saw the sacrifices, the more they remembered their sin and the heavier their conscience became. Paulus mengatakan hal ini karena pengorbanan mereka merupakan pengingat akan dosa mereka. Semakin mereka melihat pengorbanan, semakin mereka mengingat dosa-dosa mereka. Dan semakin berat hati nurani mereka. You see, both God and Satan impact your life through your conscience. Anda lihat, baik Tuhan dan setan mempengaruhi hidup Anda melalui hati nurani Anda. Your conscience can be used by both to either bring peace and happiness or anguish and misery into your life. Hati nurani Anda dapat digunakan untuk baik membawa kedamaian dan kebahagiaan, ataupun kesedihan dan kesengsaraan ke dalam hidup Anda. Martin Luther mengatakan, binatang jahat dan iblis jahat seperti itu adalah hati nurani. Karena semua penulis, suci dan tidak suci, telah menggambarkan monster ini dengan cara yang mengerikan. Diambil dari Lecture on Genesis 1535-45 LW 7271. A guilty conscience can rob you of peace and happiness. It destroys your spiritual growth and hinders your coming boldly before God. Hati nurani yang bersalah dapat merampas kedamaian dan kebahagiaan Anda. Itu menghancurkan pertumbuhan rohani Anda dan menghalangi Anda untuk datang dengan berani ke hadapan Allah. At the same time, your peace with God begins in your conscience. Pada saat yang sama, kedamaian Anda dengan Allah dimulai dari hati nurani Anda. Paulus mengatakan, Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup,
dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. And again, Martin Luther says, Dan kemudian Martin Luther juga mengatakan, di mana boleh ada sukacita yang lebih tinggi atau lebih besar daripada dalam hati nurani yang bahagia, aman, dan tak kenal takut. Hati nurani yang percaya kepada Allah dan tidak takut pada dunia maupun iblis. LW 14.2 100 sampai dengan 101. now, just a note in here, the reason I've referred to Martin Luther a few times Hanya memberikan catat kenapa saya mengutip Martin Luther beberapa kali. is because he's a perfect example of someone who was a prisoner of a Catholic theology. Karena Martin Luther adalah seorang tawanan dari teologi gereja Katolik that burdened the conscience. yang memberatkan hati nurani. And later he understood the gospel and was set free. Dan akhirnya dia mengerti Injil dan dibebaskan. Now, going back to the point I was saying, jadi kembali kepada poin yang ingin saya katakan. The conscience is a very important and crucial part of our makeup and is responsible for our peace or anguish when it comes to our walk with God. Hati nurani adalah bagian yang sangat penting dan menentukan dalam diri kita dan bertanggung jawab atas kedamaian atau penderitaan kita ketika kita berjalan bersama Allah. In light of this, does God tell us how to clean our conscience? Dalam terang ini, apakah Allah memberitahu kita cara membersihkannya? Did God provide a way for us to cleanse our conscience, to have peace with Him? Apakah Allah menyediakan sebuah jalan bagi kita untuk membersihkan hati nurani kita? In the Old Covenant, the worshippers tried through sacrifices and offerings, but failed. Di Perjanjian Lama, para penyembah mencoba melalui pengorbanan dan persembahan, namun semua itu gagal. In the Dark Ages, Catholics tried through penance, confessions to the priest, and self-punishment, but they also failed. Di zaman kegelapan, umat Katolik mencoba melalui penebusan dosa, pengakuan dosa kepada pendeta, dan menghukum diri mereka sendiri, namun mereka juga gagal. Has God provided a better way in the New Covenant? Apakah Allah sudah menyediakan jalan yang lebih baik di Perjanjian Baru? Notice what the author of Hebrews says. Perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yes, God has provided a better way, a solution to our guilty conscience which has hindered our freedom and peace. Iya, Allah telah menyediakan jalan yang lebih baik, solusi terhadap rasa hati nurani yang bersalah yang kita miliki selama ini, yang menghambat kebebasan dan kedamaian kita. Allow me to highlight 3 things out of this text. Izinkan saya menyoroti 3 hal dari teks yang tadi kita baca. The ashes of the heifer, dead works, and the blood of Christ. Abu dari seekor lembu yang muda itu, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan darah Kristus. Now, let's look at the ashes of the heifer and get a lesson out of it. Mari kita lihat
mengenai abu dari seekor lembu muda yang tadi kita baca dan apa pelajaran yang kita bisa ambil. In the Old Testament, God instructed his people to bring a red cow that is without blemish to the high priest. Dalam perjanjian lama, Allah memerintahkan umatnya untuk membawa seekor sapi merah betina yang tidak bercela kepada imam besar. And they were to take the cow outside the camp. Mereka harus membawa sapi itu keluar perkemahan. Someone other than the high priest will kill her in front of the high priest. Seseorang selain imam besar akan membunuhnya di depan imam besar. Then the high priest will dip his finger in the blood and spring it in the direction of the tabernacle 7 times. Kemudian imam besar itu harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya ke arah kemah suci sebanyak 7 kali. After that, they were to burn the cow, add some things to the fire, then collect the ashes and put them in a clean place outside the camp. Setelah itu mereka akan membakar sapi lembu muda tersebut, tambahkan beberapa benda ke dalam api itu, lalu kumpulkan abunya dan taruh di tempat bersih di luar perkemahan. When someone became ceremonially unclean, they were to use the ashes to cleanse themselves. Ketika seseorang menjadi najis secara seremonial, mereka harus menggunakan abunya untuk menyucikan dirinya. Notice what we read in Numbers. Perhatikan apa yang kita baca di kitab Bilangan 19 ayat 19. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Back then, when someone became ceremonially unclean because he touched a dead body or whatever other reason, he had to be separated from the congregation and hence from the temple. Dahulu, bila seseorang menjadi najis karena ia menyentuh mayat atau alasan lain apapun, ia harus dipisahkan dari sidang dan karenanya juga dari bait Allah. Meaning the unclean person is separated from coming before the Lord. Artinya orang yang najis tersebut itu dipisahkan dari datangnya ke hadapan Tuhan. Jadi dia tidak bisa datang ke hadapan Tuhan. To remedy this uncleanliness and separation, God provided the ashes of the red cow. Untuk mengatasi kenajisan dan keterpisahan itu, Allah menyediakan abu lembu betina merah itu. That is why it is called the water of separation. It was used as the avenue to rectify the separation issue. Oleh karena itu disebut air pemisah atau air pentahir. Hal ini digunakan sebagai jalan untuk memperbaiki masalah pemisahan. It qualified the unclean and separated person to again come into the congregation and before the Lord. Ini membuat orang yang najis dan terasing kembali memenuhi syarat untuk datang kembali ke dalam jemaat dan di hadapan Allah. In other words, these ashes were used to qualify the unclean person to come into God's presence and worship Him again. Dengan kata lain, abu ini digunakan untuk membuat orang yang tadi najis memenuhi syarat untuk datang kembali ke hadirat Allah dan menyembah Dia lagi. The author of Hebrews says, penulis kitab Ibrani berkata, Ibrani 9, 13, dan 14, sebab jika percikan abu lembu muda
menguduskan mereka yang najis, betapa lebihnya darah Kristus menyucikan hati nurani kita. The ashes of the cow cleanse the person's flesh, meaning externally. Abu dari sapi tersebut membersihkan daging orang tersebut. Artinya secara lahiriah. Legally, the unclean person was considered clean and worthy to come again in the presence of God. Secara hukum, orang yang najis tadi dianggap tahir dan layak untuk datang kembali ke hadirat Allah. But the point the author makes is that these ashes could not clean the conscience of the worshipper. Namun maksud yang penulis hendak sampaikan adalah bahwa abu tersebut tidak dapat membersihkan hati nurani orang yang beribadah tadi. The author is contrasting two things and their effectiveness. Penulis mengkontraskan dua hal dan keefektifannya. The ashes of the heifer versus the blood of Christ, and the purifying of the flesh versus purifying the conscience. Abu dari lembu betina muda versus darah Kristus, dan penyucian daging versus penyucian hati nurani. In other words, legally, these sacrifices made the worshipper worthy to worship God, to approach God. But internally, on the inside, he still carried a sense of guilt and condemnation. He never found total peace with God. Dengan kata lain, secara hukum, pengorbanan ini membuat orang yang beribadah layak untuk menyembah Allah, untuk mendekati Allah. Namun, secara internal, di lubuk hatinya, ia masih menyimpan rasa bersalah dan kutukan. Dia tidak pernah menemukan kedamaian total dengan Allah. One cleansed the worshipper externally, the other internally. Yang satu menyucikan jemaat secara lahiriah dari luar, dan yang satu lagi menyucikan secara batiniah dari dalam. The point of the text is that the blood of Christ is better than the ashes of the red cow, because the blood of Christ will purge your conscience from dead works. Inti dari ayat tersebut adalah darah Kristus lebih baik daripada abu sapi merah. Karena darah Kristus akan membersihkan hati nuranimu dari perbuatan yang sia-sia. Okay, what are dead works? Jadi apa yang dimaksud dengan perbuatan yang sia-sia? The New Testament talks about three types of works. Perjanjian Baru berbicara tentang 3 jenis pekerjaan atau perbuatan. It talks about good works, the works that God has ordained for us. Yang pertama berbicara mengenai perbuatan yang baik yang telah Allah tetapkan bagi kita. It talks about wicked works, that's evil works. Yang kedua mengenai perbuatan fasik atau pekerjaan jahat. And it talks about dead works. They are in between the two. Yang ketiga mengenai perbuatan yang sia-sia atau pekerjaan yang mati. Berada di antara keduanya. I would say there are works we feel we ought to do to become better Christians or to soothe our conscience, but we never succeed in doing them. Menurut saya itu adalah pekerjaan yang menurut kami harus kita lakukan untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Atau untuk menenangkan hati nurani kita. Namun kita tidak pernah berhasil melakukannya. They works like pray more, or read the Bible more, or help the poor more, or give more Bible studies. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu misalnya berdoa lebih banyak, membaca Alkitab lebih banyak, membantu masyarakat miskin lebih banyak, atau memberikan lebih banyak pelajaran Alkitab. Because of our burdened conscience, we feel guilty and unworthy to be blessed and accepted by God. Karena hati nurani kita yang terbebani, kita merasa bersalah dan tidak layak, dan kita merasa tidak layak diberkati dan diterima oleh Allah.
So we take upon ourselves certain good works, thinking that by doing them, we will soothe our conscience. Jadi kita berpikir kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tertentu dan berpikir bahwa dengan melakukannya kita akan menenangkan hati nurani kita. These works are not bad in and of themselves. The problem is that we decided that this is the way to become a better Christian. This is the way to soothe our conscience, our guilty conscience. Perbuatan-perbuatan itu pada dasarnya tidak buruk. Masalahnya berada pada kita memutuskan bahwa ini adalah cara untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Ini adalah cara untuk menenangkan hati nurani kita yang bersalah. But in reality, we are unable to do them the way they ought to be done. Namun pada kenyataannya, kita tidak mampu melakukan hal-hal tersebut sebagaimana seharusnya kita lakukan. I pray, but I never feel that I prayed enough. Saya berdoa, namun saya merasa belum cukup berdoa. I write books or preach sermons, but I never feel that I have preached enough. Saya menulis buku atau menyampaikan khotbah, namun saya tidak pernah merasa bahwa saya sudah cukup berkhotbah. I give to the poor, but I never feel that I have given enough. Saya memberi kepada orang miskin, tetapi saya tidak pernah merasa bahwa saya telah memberikan dengan cukup. This places me in a predicament because I think I am sure of what could make me a better Christian, but I can never fulfill the requirements. Hal ini menempatkan saya dalam kesulitan karena saya pikir, saya yakin akan apa yang bisa menjadikan saya seorang Kristen yang lebih baik. Namun saya tidak pernah bisa memenuhi persyaratannya. And my failure to meet those requirements burdens my conscience and gives me a sense of condemnation and guilt. Dan kegagalan saya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut membebani hati nurani saya dan memberi saya rasa terkutuk dan bersalah. Many Christians are going around with guilty consciences, condemned by the prayers they have not prayed. Banyak orang Kristen yang hidup dengan hati nurani yang terkutuk karena doa-doa yang tidak mereka panjatkan. Or the souls they have not witnessed to, or the books they have not written, or the sermons they have not preached, or the time they have not spent reading their Bible. Atau jiwa-jiwa yang tidak mereka memberikan kesaksian, atau buku-buku yang tidak mereka tulis, atau khotbah-khotbah yang tidak mereka sampaikan, atau waktu yang tidak mereka habiskan untuk membaca Alkitab. The attempt to do those works is so often dead and heavy on the soul because you are doing it out of duty. Upaya-upaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut seringkali akhirnya mati dan membebani jiwa karena Anda melakukannya sebagai sebuah kewajiban. And the failure to do them is even deadlier and heavier on the conscience because they add to the sense of guilt. Dan kegagalan melakukan hal-hal tersebut bahkan lebih mematikan dan membebani hati nurani karena menambah rasa bersalah. And on the other hand, those who think they were able to do those works are offending God. Di sisi lain, mereka yang berpikir bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut sedang menghina Allah. Because the person doing them thinks he can regain what they lost by works. Karena orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut mengira bahwa ia dapat memperoleh kembali apa yang telah hilang melalui usahanya. People think that by these good works, they can pay for their sins. They can fix what their sin have broken. They can bridge the gap between them and God and earn the right to come in His presence. Orang-orang berpikir bahwa dengan perbuatan yang sia-sia ini, mereka dapat membayar dosa-dosa mereka. Mereka dapat memperbaiki apa yang telah dirusak oleh dosa mereka. Mereka dapat menjembatani kesenjangan antara mereka dan Allah dan mendapatkan hak untuk datang ke hadiratnya. The reality is, if you are not in perfect fellowship with God, it is because of sin.
Kenyataannya adalah, jika Anda tidak berada dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah, hal itu disebabkan oleh karena dosa. And works, no matter how good they are no substitute for repentance and coming to the cross. Dan perbuatan, betapapun baiknya perbuatan itu, tidak dapat menggantikan pertobatan dan salib. My works can never replace the works of Christ. Pekerjaan saya tidak akan pernah bisa menggantikan pekerjaan Kristus. So the moment a person gains peace or assurance from their accomplished dead works, they have offended God because they have indirectly replaced the merits of Christ with their own merits. Jadi saat seseorang memperoleh kedamaian atau kepastian dari perbuatan yang sia-sia yang telah mereka lakukan, mereka telah menyinggung Allah karena mereka secara tidak sadar telah menggantikan kebaikan Kristus dengan kebaikan mereka sendiri. That is why the Bible refers to this type of works as dead works. They get you nowhere. They are a dead effort to do what only the blood of Christ can do. Itulah sebabnya Allah menyebut perbuatan semacam ini sebagai perbuatan yang sia-sia. Mereka tidak membawa Anda kemana-mana. Itu adalah upaya yang sia-sia untuk melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh darah Kristus. Just like the Jews under the Old Covenant and the Catholics in the Dark Ages, sama seperti orang-orang Yahudi di bawah Perjanjian Lama dan orang-orang Katolik di zaman kegelapan. many modern day Christians are still attempting and failing to heal their guilty conscience by some man-made good works, which the Bible refers to as dead works. Banyak orang Kristen di zaman modern ini yang masih berusaha dan gagal untuk menyembuhkan rasa bersalah mereka melalui perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, yang mana dalam Alkitab disebut sebagai perbuatan yang sia-sia. And the interesting thing is that the verse says the blood of Christ will cleanse your conscience from dead works. Dan yang menarik adalah ayat tersebut mengatakan bahwa darah Kristus akan menyucikan hati nurani Anda dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Not just from sin, but from the need to perform dead works to heal your conscience. Bukan hanya dari dosa saja, tapi dari kebutuhan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia untuk menyembuhkan hati nurani Anda. God's remedy to healing your conscience is the blood of Christ. Obat Allah untuk menyembuhkan hati nurani Anda adalah darah Kristus. If you are still attempting to soothe your conscience through some type of work or performance, then you have not understood the power of the blood. Jika Anda masih berusaha menenangkan hati nurani Anda melalui suatu jenis pekerjaan atau pertunjukan, maka Anda belum memahami kekuatan dari darah. Okay, the question now is, how do the ashes of the cow typify the blood of Christ? Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana abu dari lembu muda tersebut melambangkan darah Kristus? You see, you cannot burn ashes. Anda lihat bahwa Anda tidak bisa membakar abu. Ashes are what is left when the fire has done its work, and they are a memorial to that work. Abu adalah sisa dari api setelah api tersebut melakukan tugasnya dan merupakan peringatan atas pekerjaan api tersebut. Ashes are a memorial of a finished work. Abu adalah peringatan atas suatu pekerjaan yang telah selesai. God had already provided a way to restore fellowship for the unclean person. All what the person had to do was use it. Allah telah menyediakan cara untuk memulihkan persekutuan bagi orang yang najis tersebut. Yang harus dilakukan orang tersebut hanyalah menggunakannya.
The work has already been done. The cow has already been chosen, accepted, slaughtered, and burned. Kerjaan tersebut telah dilakukan. Sapi atau lembu tadi telah dipilih, diterima, disembelih, dan juga dibakar. God has already approved this method. He has already accepted that sacrifice as without blemish, and the fire has already done its work. Allah telah menyetujui metode ini. Dia telah menerima pengorbanan tersebut sebagai tanpa celah, dan api tersebut telah melakukan tugasnya. The ashes are a statement of a finished and accepted work. Abu tersebut merupakan pernyataan atas pekerjaan yang telah selesai dan telah diterima. All what was needed to be done is to sprinkle the ashes on the unclean person. Yang perlu dilakukan hanyalah memercikkan abu tersebut pada orang yang najis itu. And so is the blood of Christ. Begitu pula dengan darah Kristus. The blood of Christ is a memorial of his finished work. Darah Kristus adalah peringatan atas pekerjaannya yang telah selesai. God has already accepted the sacrifice. He has already finished the work. All what you have to do is use it. Allah telah menerima pengorbanan itu. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Yang harus Anda lakukan hanyalah menggunakannya. You do not need to add any more work to the blood in order to make yourself accepted and worthy. All what is needed is to sprinkle the blood or accept the sacrifice. Anda tidak perlu menambahkan pekerjaan kepada darah itu agar membuat diri Anda diterima dan berharga. Yang diperlukan hanyalah memercikan darah atau menerima korban tersebut. It's not enough to talk about the sacrifice and the blood of Christ. We need to personally accept it and understand that we are accepting a finished work. Tidaklah cukup hanya berbicara tentang pengorbanan dan darah Kristus. Kita perlu menerimanya secara pribadi dan memahami bahwa kita telah menerima pekerjaan yang sudah diselesaikan. In other words, his blood is enough to restore my fellowship with God. Dengan kata lain, darahnya cukup untuk memulihkan persekutuan saya dengan Allah. What I have been attempting to find by my dead works, I find as a gift at the foot of the cross. Apa yang selama ini saya coba untuk temukan melalui perbuatan-perbuatan saya yang sia-sia, saya temukan sebagai hadiah di bawah kaki salib. It means that I do not need to find this peace through my works. I find it in the blood of Christ. Artinya saya tidak perlu menemukan kedamaian ini melalui pekerjaan atau perbuatan saya. Saya menemukannya di dalam darah Kristus. Let's say you lost your ring. You go looking for it and you find it. What is the first thing you do when you find it? Katakanlah Anda kehilangan cincin Anda. Anda pergi mencarinya dan Anda menemukannya. Apa hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda menemukannya? You stop looking. Anda berhenti mencari. In the same way, when you understand the meaning of the blood of Christ, that it is a finished work, that it freely restores you to full fellowship with God, the first thing you need to do is stop looking for it in other ways. Demikian pula halnya ketika Anda memahami makna dari darah Kristus, yaitu bahwa darah itu adalah pekerjaan yang telah selesai, dan darah itu secara cuma-cuma memulihkan Anda ke dalam persekutuan penuh dengan Allah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah berhenti mencarinya dengan cara lain. Have you accepted the blood of Christ or are you still looking? Apakah Anda telah menerima darah Kristus atau Anda masih mencari? Jesus says, Kata Yesus, Matius 11 ayat 28. Marilah
kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Labor for what and laden with what? Bekerja untuk apa dan berbeban dengan apa? Yes, burdened with sin, but he was also talking to the Jews who were laboring or performing dead works in order to be accepted with God, in order to have that peace. Ia terbebani dengan dosa, tetapi ia juga berbicara kepada orang-orang Yahudi yang bekerja keras atau melakukan perbuatan yang sia-sia agar dapat diterima di hadapan Allah untuk mendapatkan kedamaian itu. And Jesus' invitation to them was, come to me and I will give you this rest. You will find it at the foot of the cross. Dan undangan Yesus kepada mereka adalah, datanglah kepadaku dan aku akan memberimu istirahat atau kelegaan. Anda akan menemukannya di kaki salib. The blood of Christ speaks of a finished work, a victory already won, an accomplished mission, and a free gift. Darah Kristus berbicara tentang suatu pekerjaan yang telah selesai. Kemenangan sudah diraih, misi yang tercapai, dan ada hadiah yang gratis. It speaks of a door wide open to God, an open invitation to come into his presence. It speaks of a reconciliation and open fellowship with God. Ini berbicara tentang pintu terbuka lebar menuju Allah. Undangan terbuka untuk datang ke hadiratnya. Ini berbicara tentang rekonsiliasi dan persekutuan terbuka dengan Allah. Notice what we read. Perhatikan apa yang kita baca. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. The blood of Jesus is enough. What he did for us is enough to unite us with God. Darah Yesus saja sudah cukup. Apa yang dia lakukan bagi kita sudah cukup untuk mempersatukan kita dengan Allah. We do not need to add anything to the work of Christ. He has opened the way into the presence of God. Kita tidak perlu menambahkan apapun juga kepada pekerjaan Kristus. Dia telah membuka jalan menuju hadirat Allah. Through his blood, we can come boldly before the throne. Melalui darahnya, kita dapat dengan berani menghadap tahta. That is why the author says the blood of Christ is able to clean your conscience from dead works. Itu sebabnya penulis mengatakan bahwa darah Kristus sanggup membersihkan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. When we understand that the blood of Christ is enough, ketika kita memahami bahwa darah Kristus saja sudah cukup, that it represents a finished work, not a work in progress. Bahwa ini mewakili pekerjaan yang sudah selesai, bukan pekerjaan yang sedang berjalan. That it represents a gift of acceptance and eternal life freely given to you. Bahwa itu mewakili anugerah, penerimaan, dan kehidupan kekal yang diberikan secara cuma-cuma kepada Anda. That it represents reconciliation with God and qualifies you to come into his presence. Bahwa itu melambangkan rekonsiliasi dengan Allah dan membuat Anda memenuhi syarat untuk datang ke hadiratnya. Then and only then will we stop attempting to be accepted with God through our dead works. Pada saat itu dan hanya pada saat itu, kita akan berhenti berusaha untuk diterima di hadapan Allah melalui perbuatan kita yang sia-sia. And when that takes place, our conscience will stop playing games with us and will stop taking us on a guilt
trip because we did not do what we thought we needed to do. Dan ketika hal itu terjadi, kesadaran kita akan berhenti mempermainkan kita dan berhenti membawa kita pada rasa bersalah karena kita tidak melakukan apa yang kita pikir perlu kita lakukan. The passage goes on to say in verse 14, bagian ini selanjutnya mengatakan, Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. only when your conscience is cleansed from dead works are you free to serve God. Hanya ketika hati nuranimu dibersihkan dari perbuatan yang sia-sia, barulah engkau bebas untuk melayani Allah. Only when you get to the place where you know that you are accepted, blessed, and loved because of the cross. Hanya ketika Anda mencapai tempat di mana Anda tahu bahwa Anda diterima, diberkati, dan dicintai karena salib. That you are partaker of God's nature because of what Jesus did, only then can you serve the living God. Bahwa Anda mengambil bagian dalam kodrat Allah karena apa yang telah Yesus lakukan. Hanya dengan cara itulah Anda dapat melayani Allah yang hidup. With such confidence and peace in your heart, you will grow in your relationship with God. Dengan keyakinan dan kedamaian di hati Anda, hubungan Anda dengan Allah akan bertumbuh. Your faith will grow, your goodness, knowledge, self-control, patience, and kindness will grow. Imanmu akan bertumbuh. Kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, kesabaran, dan kebaikanmu akan bertumbuh. Understanding the power of the blood of Christ, that through the finished work of Christ you are forgiven, redeemed, and united with God, your conscience will be cleared from sin and guilt. Memahami kuasa darah Kristus, bahwa melalui pekerjaan Kristus yang telah selesai, Anda telah diampuni, ditebus, dan dipersatukan dengan Allah. Hati nurani Anda akan dibersihkan dari dosa dan rasa bersalah. This will automatically clean your conscience from dead works, meaning from the need to perform in order to restore to fellowship with God. Hal ini secara otomatis akan membersihkan hati nurani Anda dari perbuatan yang sia-sia. Artinya, dari kebutuhan untuk melakukan sesuatu agar dapat dipulihkan dalam persekutuan dengan Allah. Having a clean conscience is directly linked with your spiritual growth. Memiliki hati nurani yang bersih berhubungan langsung dengan pertumbuhan rohani Anda. Notice what Peter says. Perhatikan apa yang Petrus katakan. 2 Petrus ayat 1 dan 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Your beliefs control your conscience, and your conscience controls your peace and happiness. Kepercayaan-kepercayaan Anda mengendalikan hati nurani Anda, dan hati nurani Anda mengendalikan kedamaian dan kebahagiaan Anda. Misunderstanding the power of the blood and the free forgiveness in Christ hinders your spiritual growth through a guilty conscience. Kesalahpahaman akan kekuatan darah dan pengampunan yang diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus akan menghambat pertumbuhan rohani Anda melalui hati nurani yang bersalah. But when the conscience is clear from guilt and dead works, you will do the works in newness of spirit and not in the oldness of the letter. You will do them out of your heart, not out of duty. Namun ketika hati nurani bersih dari rasa bersalah dan perbuatan yang sia-sia, Anda akan melakukan pekerjaan tersebut dalam semangat yang baru dan bukan dalam keusangan isi suratnya.
Anda akan melakukan dengan hati Anda, bukan karena kewajiban. You will do them because you are blessed, not in order to receive a blessing. Anda akan melakukannya karena Anda diberkati, bukan untuk menerima berkat. So have you understood that the blood of Christ represents a finished work done by Jesus on your behalf? Jadi sudahkah Anda memahami bahwa darah Kristus melambangkan pekerjaan yang telah selesai, yang telah dilakukan oleh Yesus demi Anda? Have you understood that the finished work of Christ qualifies you and equips you to come boldly in the presence of God? Apakah Anda memahami bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan Kristus untuk membuatmu memenuhi syarat dan memperlengkapimu untuk datang dengan berani di hadirat Allah? If yes, then have you stopped looking for what is already yours in Christ, or are you still performing dead works hoping to earn your place in God's family? Jika iya, apakah Anda sudah berhenti mencari apa yang sudah menjadi milik Anda di dalam Kristus? Atau apakah Anda masih melakukan pekerjaan atau perbuatan yang sia-sia dengan harapan mendapat tempat di dalam keluarga Allah? Our Christian journey begins by faith and ends by faith. Perjalanan kekristenan kita dimulai dari iman dan diakhiri oleh iman. It is faith in the work of Christ and his sufficiency. Iman di dalam pekerjaan Kristus dan apa yang telah dipenuhinya dan keefektifannya. We come to God because we believe that Christ has made us worthy. Kita datang kepada Allah karena salib telah membuat kita layak. And our journey is to keep going until the end with that faith. Dan tugas kita adalah terus berjalan sampai pada akhirnya dengan iman tersebut. The faith that tells me that the blood of Christ is enough. Iman yang mengatakan kepada kita bahwa darah Kristus saja sudah cukup. Let us close with a prayer. Mari kita tutup dengan doa. Father, we thank you for Jesus. Bapa, kami berterima kasih untuk Yesus. Thank you for the faith that you have placed in our hearts. Terima kasih untuk iman yang telah Engkau tempatkan dalam hati kami. And Father, we thank you for your word and the revelations in it. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu dan pewahyuan-Mu. Father, help us to put our trust in what your son Jesus did. Bapa, bantu kami untuk kami percaya terhadap apa yang anak-Mu telah lakukan. Help us to accept all what that means in our lives. Bantu kami untuk menerima apapun artinya itu di dalam hidup kami. Help us to accept that the blood of your son is enough to make me worthy to come in your presence. Bantu kami mengerti bahwa darah anak-Mu cukup supaya kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu. And in the name of Jesus, take the unholy, guilty feeling out of our hearts. Dan di dalam nama Yesus, bawa keluar seluruh rasa bersalah di dalam hati kami. And give us the peace that your son Jesus promised to give us. Dan berikan kami kedamaian yang anak-Mu Yesus telah janjikan. This is my prayer in his precious name. Inilah doa kami dalam nama-Mu yang mulia. Amen. Amin.